ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir juz 29 dan kita masuk pada surat baru, surah Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan kepada manusia, serta agungkan Rabbmu dan bersihkan pakaianmu, serta tinggalkan segala perbuatan keji darimu, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Rabbmu bersabarlah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mudaththir ini disebutkan oleh para ulama dia adalah surah Makkiyah, terdiri daripada 56 ayat, dan tartib dalam mushaf Al-Quran masuk pada 72 ataupun 74 di tartib Al-Quran, dan dia termasuk surat yang awal-awal turun. Karena kita tahu bahwa di antara beberapa surat yang awal-awal turun itu, pertama suratul Alaq, kemudian surah Al-Muzammil, kemudian surah Al-Mudaththir, kemudian surah Nun, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian surah Tabbat, dan juga surah Al-Qiyamah. Ini 7 surat termasuk dari awail yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bedanya Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir? Bukankah secara makna sama-sama membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari selimut dia? Wahai orang yang berselimut, dalam bahasa Arabnya bisa muzammil, bisa mudaththir. Lalu apa bedanya? Dan surat mana yang lebih dulu turunnya? Terjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa surah Al-Mudaththir ini turun setelah 2 surat sebelumnya. Pertama suratul Alaq, kemudian surah Al-Muzammil, baru kemudian Al-Mudaththir. Tapi ada yang mengatakan tidak, bahwa pertama adalah Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, baru setelahnya. Ada yang mengatakan kemudian surah Al-Muzammil, ada yang mengatakan surah Nun baru Al-Muzammil. Tetapi kebanyakan para ulama merajihkan bahwa surah Al-Mudaththir itu turun setelah Al-Alaq,
Karena kita tahu bahwa Al-Alaq itu risalah kenabian, sementara Al-Mudaththir itu risalah kerasulan. Makanya dalam ulama sejarah dikatakan nubbi'a bil alaqi wa ursila bil mudaththiri. Nabi diangkat dengan SK turunnya surah Al-Alaq, kemudian diresmikan menjadi seorang rasul dengan turunnya SK dalam bentuk surah Al-Mudaththir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa Mudaththir itu selimut yang tipis, kalau Muzammil itu selimut yang tebal. Karena unta yang memiliki muatan itu disebut jamilah, Muzammil, artinya karena ada beban berat. Lah ketika seseorang kemudian menggunakan selimut tebal, tentu tekanan beratnya juga akan terasa dibandingkan ad-dithar, maksudnya Mudaththir, selimut tipis. Tapi dua-duanya selimut, cuman yang satunya tipis, yang satunya tebal. Karena fungsi diturunkan surah Al-Muzammil itu berbeda dengan Al-Mudaththir, di mana Al-Muzammil itu pelengkap Al-Mudaththir. Ibaratnya kalau mobil itu tidak mungkin jalan kecuali dengan adanya bensin. Manusia itu tidak mungkin kuat dalam jalan beraktivitas kecuali setelah makan minum. Lah begitulah posisi Al-Muzammil, dia bensin bagi kendaraan atau makan minum bagi hidupnya manusia terhadap surah Al-Mudaththir. Karena perintah Al-Mudaththir ini perintah dakwah, sementara Al-Muzammil ini perintah salat malam. Dan salat malam dengan dakwah itu ada korelasi yang sangat erat sekali, di mana dua surat ini menggabungkan dua hidayah. Pertama hidayatul taufiq, dan yang kedua hidayatul irsyad. Di mana dalam surah Al-Muzammil diperintah Allah untuk qiyamul lail, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar orang yang akan kita nasihati dan kita dakwahi mendapatkan taufik. Sementara surah Al-Mudaththir ini mengarahkan manusia kepada hidayatul irsyad. Ini benar, ini tidak, ini batil, ini hak, ini taat, ini maksiat, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Itu disebut irsyad. Karena tidak mungkin seseorang itu, walaupun kita ini sekuat tenaga menasehati, belum tentu dia sadar. Sehebat apapun retorika seorang dai dalam menyampaikan dakwah, kalau Allah belum memberikan taufik, maka dia tidak mungkin ikut dari dakwah kita. Lah taufik itu diminta oleh kita ketika kita sholat malam. Dan ini adalah gabungan metode dakwah yang paling efektif. Jadi ibu kalau ingin mendakwahi saudara, entah punya orang tua yang belum dapat hidayah atau kerabat yang belum dapat hidayah, gabungkan dua surat ini. Pertama, bangun di tengah malam atau di sepertiga malam akhir, berdoa kepada Allah, ya Allah, besok saya akan mendakwahi ibuku, ayahku, kerabatku, berikan hidayah kepada dia. Kemudian keesokannya kita praktekkan surah Al-Mudaththir, mulai kita nasihati, salatlah bu, hadirlah di majelis ilmu, tutuplah aurat. Jadi di sisi lain kita meminta pertolongan kepada Allah agar orang yang kita nasihati ini menerima dakwah kita. Kemudian di sisi lainnya kita berusaha dengan ucapan-ucapan nasihat kita supaya menggugah hati dia dan menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil.
Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbab nuzul, sebab turun surah Al-Mudaththir ini, sedikit kita bicara sejarah. Saat Nabi SAW hampir di usia 40 tahun, anggaplah 39 tahun lebih, kira-kira 6 bulan sebelum diangkat Nabi SAW menjadi seorang Nabi, maka Nabi SAW dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin yang dikeluarkan Imam Bukhari di bab awal dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW selalu bermimpi, bahkan mimpinya seperti falak subuh, jelas, di mana setiap mimpi-mimpi yang dimimpikan 6 bulan sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, semua mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Aneh, selama 6 bulan ini mimpi, besoknya menjadi kenyataan, mimpi lagi, besoknya menjadi sebuah kenyataan, dan begitu seterusnya selama 6 bulan. Dan ingat bahwa mimpi bagi seorang Nabi berbeda dengan mimpi kita, karena mimpi bagi seorang Nabi terkadang berupa wahyu. Contohnya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, rupanya mimpi itu adalah perintah Allah dalam bentuk wahyu, disampaikan dalam mimpi. Maka Ibrahim pun kemudian melaksanakan, mengikuti alur mimpinya. Lah setelah kemudian Nabi SAW di usia genap 40 tahun, maka Nabi SAW dicintakan untuk berkhalwat, tidak mau bersosial dengan manusia, karena melihat betapa buruknya akhlak orang-orang Quraisy semakin hari semakin parah, baik maksiat yang terang-terangan, zina, khamr, judi dan yang semacamnya, atau lebih daripada itu kesyirikan yang luar biasa, para penyembah berhala di mana-mana. Maka Nabi fitrahnya menolak. Kemudian pamitan dengan istri tercintanya Khadijah, membawa bekal untuk 1 bulan, kemudian mencari tempat yang sangat pas dengan khalwatnya. Dia mengikuti alur mimpinya, sampai kemudian sampailah di sebuah gua yang dalam sejarah disebut Ghari Hira, gua Hira. Setelah Nabi SAW berkhalwat tafakur di situ, karena memang Nabi SAW belum dapat syariat, dia masih tersesat, tidak tahu cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW hanya beribadah kepada Allah dengan tafakur. Kemudian Nabi SAW hanya merenung dalam gua itu, sampai pada waktunya di bulan Ramadan datanglah Jibril dalam bentuk manusia yang tampan, kemudian masuk ke dalam gua. Nabi SAW tidak merasa kaget. Kenapa? Karena hal itu sudah dimimpikan, bahwa akan datang seorang laki-laki ke dalam gua menemuinya. Rasul belum tahu kalau itu Jibril. Tiba-tiba kemudian laki-laki ini memeluk Nabi SAW dan membisikkan di telinganya, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Dalam benak Nabi SAW dikiranya membaca itu membaca tulisan, sementara Nabi SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya dia mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Kemudian laki-laki ini makin memeluk dengan sangat erat sampai Rasul tidak bisa bergerak, saking kuat tenaganya. Kemudian dia mengatakan lagi, dibisikkan di telinganya, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Sekali lagi Rasul tidak paham, dikiranya membaca tulisan. Maka Rasul mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali, makin dipeluk erat sampai Rasul berkeringat ketakutan. Kemudian orang ini mengatakan, "Iqra," baca wahai Muhammad. Tapi Rasul tetap mengatakan, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Baru laki-laki ini mendiktekan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq turun di gua ini. Resmilah Rasul diangkat jadi nabi, tapi Rasul tidak sadar kalau dia telah diangkat jadi nabi. Kemudian dia pulang. Setelah dia pulang, dia rindu ingin berjumpa dengan orang itu lagi. Bolak-balik dia ke gua, tapi tak nampak-nampak lagi orang itu. Sampai lewat 6 bulan, sehingga Rasul berpikir apakah yang datang kepada dia malaikat ataukah yang datang kepada dia setan. Karena selama 6 bulan itu tidak muncul lagi, sehingga mulailah dadanya sesak. Ada yang mengatakan hampir-hampir Rasul bunuh diri, tapi riwayat bunuh diri ini dilemahkan para ulama. Tak mungkin Rasul bunuh diri gara-gara masalah ini. Kemudian setelah 6 bulan lamanya, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah atas, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW bolak-balik ke Gua Hira, maka tiba-tiba kemudian datang suara yang memanggil-manggil namaku. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Aku melihat ke arah kanan, jangan-jangan suara dari kanan. Tidak ada satupun yang memanggil dari arah kanan. Wa nadhartu an shimali falam ara syai'an. Ku juga melihat ke arah kiri sana, mungkin orangnya di sana. Aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Wa nadhartu amami falam ara syai'an wa nadhartu khalfi falam ara syai'an. Ku pandang betul-betul di depanku, tak nampak orang. Kemudian dia belok ke belakang, tak ada juga orang. Bingung Nabi SAW, ini dari arah mana ini yang manggil ini? Sebelah kanan tidak ada orang, sebelah kiri tidak ada orang, depan belakang juga tidak ada orang. Mulailah dia bingung, sampai kemudian suara itu mengatakan kepada Nabi SAW, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu. Saat mengangkat kepala itu, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asli, berada di tengah antara langit dan bumi, memiliki 600 sayap, di mana satu sayap terbentang saddal ufuk, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya, saking panjang dan besarnya, seolah-olah kalau seandainya menenggak ke arah atas ke depan sayap Jibril, kalau kita menenggak ke kanan ke langit semua sayap Jibril, ke kiri ke belakang semua sayap Jibril, seolah-olah langit ditutupi sayap Jibril. Tentu hanya Nabi yang melihatnya. Mulailah Nabi SAW ketakutan luar biasa. Karena ketakutan itulah dia lari sekencang-kencangnya, melihat makhluk aneh yang bersayap. Sampai akhirnya kemudian sampai di rumah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan memanggil-manggil istrinya. Saking ketakutannya langsung masuk ke kamar, kemudian memanggil-manggil istrinya, ya Khadijah, ya Khadijah, wahai Khadijah, di mana engkau? Ketika Khadijah dipanggil-panggil suaminya, bergegaslah dia masuk kamar. Kata Nabi SAW, dathiruni, dathiruni, ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Karena biasanya ibu kalau takut kemudian masuk ke dalam selimut itu kan mengurangi takut kan, terutama ibu yang takut hantu. Biasanya kalau sembunyi di balik selimut itu ya berkuranglah takutnya. Lah Nabi SAW mengatakan dathiruni, selimuti aku. Maka Khadijah pun kemudian fadatharahu, maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Nabi SAW dan ikut masuk ke dalam selimutnya untuk lebih menenangkan. Sampai Nabi SAW kemudian tenang. Dari sinilah turun ayat, ya ayyuhal muddathir,
wahai orang yang berselimut, kum berdiri, fa'angzir, lemparkan selimut, keluar dari selimut, fa'angzir, berilah peringatan manusia. Maka sejak turun perintah kum fa'angzir, maka Nabi SAW tidak pernah beristirahat untuk berdakwah sepanjang 23 tahun. Semenjak Allah mengatakan kum fa'angzir, berdiri, lemparkan selimutnya, bangun kau, dakwahi manusia. Sejak itu Rasul tidak pernah beristirahat. Baru setelah kemudian surah Al-Mudaththir turun, saat Nabi SAW juga sedang tertidur dengan Khadijah, tiba-tiba turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut tebal, qumil laila illa qalila, berdirilah, kemudian sembahyanglah, hidupkan malam-malam harimu. Saat turun ayat ini Rasulullah SAW terbangun dan mengatakan, ya Khadijah, dhahaba ahdun naum, wahai Khadijah, sekarang tidak ada lagi waktu untuk memperbanyak tidur. Sejak itulah Rasul, sejak turun ya ayyuhal muzammil, maka Rasul tidurnya sedikit, kadang tidur separuh malam ataupun ditambah 2/3 malam, dan sisanya digunakan untuk qiyamul lail setiap malam sampai wafatnya beliau. Karena salat malam bagi Rasul wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Kenapa? Untuk mendapatkan maqamam mahmudah, kedudukan yang sangat terpuji, syafaatul udma, syafaat yang besar kelak pada hari kiamat, sampai Rasul mewajibkan dirinya untuk qiyamul lail setiap malam. Dan kalau luput solat malam, maka Rasul akan mengqadha dengan solat di waktu duha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha saat Rasul sudah sepuh, karena rajinnya setiap malam solat malam, pecah-pecahlah kemudian kaki Rasul itu. Maka Aisyah menasihati untuk mengurangi ibadah. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Biarkan aku melakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah Al-Mudaththir sendiri terangkum beberapa pembahasan yang kita kelak akan bahas. Pertama, perintah bangkit untuk memperingatkan manusia. Maka sejak turun ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan tauhid secara sir, tidak secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, door to door bahasa kitanya. Berapa tahun? Sampai 3 tahun lamanya. Kemudian setelah 3 tahun turun surah atau turun ayat yang memerintahkan Rasul untuk mendakwahi secara dakwah terang-terangan kepada manusia. Turunlah wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu wahai Nabi. Maka mulailah Rasul dari dakwah tidak terang-terangan 3 tahun, mulailah berdakwah terang-terangan, dan dimulai dari kerabatnya. Dipanggillah ke Bukit Safa seluruh kerabat-kerabatnya. Setelah seluruh kerabatnya hadir, baik datang secara langsung atau mengirim perwakilan, maka Nabi SAW berusaha untuk mengajak berfikir orang-orang Quraisy dari kerabatnya ini. Dan Rasul masih meyakinkan apakah ucapannya didengar atau tidak. Makanya Rasul tidak langsung mengajak manusia kepada tauhid, menguji mereka dulu dan mengatakan, seandainya di balik bukit Abi Qubais ini di belakang kalian ada tentara berkuda yang akan menghantam dan menyerang kalian, kira-kira habarku kalian percaya? Maka semua mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, ma jarrabna alaina kadhiba, engkau tidak pernah berdusta kepada kami. Baik, kata Rasul, tentara berkuda yang akan menyerang kalian tidak lebih dahsyat
dibandingkan neraka yang kalian akan masuki. Maka selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Rasul menyebut satu-satu sampai kepada putrinya mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anak Muhammad, selamatkan diri engkau dari api neraka. La ugni anki minallahi syai'ah, aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Saluni ma syi'tum, kalau begitu minta dari hartaku kasih, tapi minta diselamatkan dari neraka aku tak bisa. Artinya walaupun Fatimah putri Nabi sekalipun, dia masuk surga itu harus dengan amalannya. Kalau dia sampai masuk neraka, Rasul tidak bisa untuk menolongnya. Dari sini kita tahu bahwa perintah terang-terangan setelah Nabi SAW berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi, mulailah ketika dakwah terang-terangan dimulai, maka pertentangan mulai nampak di sini. Dan yang pertama menentang dakwah Rasul dalam dakwah terang-terangan pamannya sendiri, Abu Lahab, dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, celaka wahai Muhammad seluruh hari ini untukmu, alihada jama'atan, untuk ini kau kumpulkan rupanya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam surah Al-Mudaththir ini Allah memperingatkan manusia tentang azab Allah. Allah memperingatkan manusia tentang azabnya. Kemudian yang ketiga, mengagungkan Allah. Jadi pentingnya mengagungkan Allah. Wali rabbi ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Fakabbir artinya kita disuruh untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selanjutnya yang kelima, ada yang keempatnya, menjaga kebersihan diri dan hati serta pakaian. Menjaga kebersihan diri, hati dan pakaian. Kemudian yang keenam, disuruh menjauh dari perbuatan keji, maksudnya kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasul untuk tidak berharap kepada imbalan saat berdakwah. Wala tamnun tastakthir. Kemudian juga berharap kesabaran. Allah mementingkan kepada Rasul saat berdakwah itu untuk sabar. Jadi menasihati dengan kesabaran dalam berdakwah, karena sabar itu penting. Kemudian juga peringatan bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Baru setelah itu bicara tentang azab neraka sakar dan begitu seterusnya. Kita masih bicara soal 7 ayat pertama dalam surah Al-Mudaththir ini. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdiri, bangun, beri peringatan kepada manusia. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi SAW agar Nabi SAW segera bangkit, memperingatkan manusia, meninggalkan perasaan malas tidur dan juga kelezatan dunia. Maka sebagaimana Nabi SAW juga demikian, maka kita pun sebagai umatnya demikian juga. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu agungkan, besarkan. Maka ayat ini menunjukkan tentang ta'zimullahi azza wa jalla. Kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu akbar, lebih besar dibandingkan makhluknya. Sehingga orang yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sedang membesarkan Allah, dan selain Allah itu kecil, enggak perlu takut. Sampaikan saja dakwah.
selain Allah itu kecil. Mereka tidak bisa apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga faedahnya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Apa maksudnya pakaian di sini? Ada yang mengatakan maksudnya membersihkan najis dalam pakaian, badan dan tempat saat beribadah. Tapi ada yang mengatakan maksudnya di sini adalah kesucian batin. Bicara soal ikhlas, bicara soal keikhlasan, kebersihan batin. Dan ada yang mengatakan dua-duanya sama. Tapi kalau bicara tohara, tidak ada yang lebih penting dibandingkan membersihkan hati. Kalau pakaian bisa bersih dengan hanya dicuci, badan yang terkena najis cukup dengan mandi, tempat yang ada kotorannya kita sapu bersih. Tapi kalau kotoran dalam hati itu tidak semudah membersihkan pakaian, badan dan tempat ibadah. Kenapa demikian? Karena membersihkan hati ini perlu mumarasah setiap hari. Karena hati ini berbolak-balik sifatnya. Terkadang baik, terkadang tidak. Terkadang nurut, terkadang membangkang. Sehingga karena sifatnya berbolak hati, sulit untuk ditundukkan tuh, dan sulit untuk dibersihkan. Makanya kenapa di sini Allah memerintahkan kepada Rasul, wa thiyabaka fatahhir. Kemudian yang keempat faedahnya, warrujza fahzur, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Maksudnya di sini adalah kesyirikan. Pertanyaannya, apa Nabi SAW melakukan kesyirikan sehingga harus dijauhi? Rasul kan tidak pernah melakukan kesyirikan. Kenapa Allah perintahkan Rasul untuk menjauh dari kesyirikan padahal dia tidak berbuat syirik? Maksudnya di waktu yang akan datang. Allah mengatakan bersihkan dari kekejian, maksudnya kesyirikan, maksudnya di waktu yang akan datang. Jauhi kesyirikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, faedahnya adalah wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maksudnya jangan mengambil upah dalam berdakwah, karena upahnya Allah sudah sediakan. Jadi jangan engkau mengambil upah. Maksudnya tujuan dakwah itu supaya engkau dapat upah duniawi, jangan. In ajriya illa 'ala Allah, upahnya ditanggung Allah. Wala tamnun tastakthir, udah berdakwah saja, nanti Allah yang akan membalasnya. Kemudian faedah selanjutnya, wala wali rabbika fasbir. Di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar sabar di jalan dakwah. Karena hanya dengan sabar itu Allah menangkan dakwah kita. Hanya orang yang tidak sabar pasti akan terputus dakwahnya di tengah jalan. Kenapa kamu berhenti menasihati dia? Ah, bosan. Udah 100 kali saya nasihati, gitu-gitu juga, malas aku, nggak sabar. Akhirnya nggak mau dakwai lagi. Karena berdakwah itu harus sabar. Jangan katakan kalimat bosan. Terus saja sampai dia yang bosan dengan kita, bukan kita yang bosan dengan dia. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena sabar ini hakikatnya adalah as-sabat inda il-ibtila. Dia bisa bertahan saat adanya badai ujian, karena namanya sifat dakwah itu tidak mungkin mulus. Tidak ada ceritanya orang dakwah itu mulus, tidak ada ceritanya. Pasti saja ada yang membenci. Coba saja ibu berdakwah di lingkungan dalam sajalah keluarga, mendakwai anak yang sudah balik saja suruh sholat subuh setengah mati kan. Kalau perlu disiram ember kan itu. Harus perang dulu kan. Kalau nyuruh anak sholat subuh itu sholat subuh tuh jelas gitu ya. Sholat yang lainnya gitu juga. Mendakwai anak ini harus sabar. Itu istilahnya di bawah kekuasaan kita kan. Gimana mendakwai orang? Ya. Makanya sabar dalam berdakwah itu adalah bagian dari kemenangan dalam berdakwah.
Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna secara global daripada surah Al-Mudaththir ini. Tetapi makna secara umum ayat 1 sampai 7 ini, setelah turunnya surah Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai 7, saya katakan dari awal tadi, maka Nabi SAW selepas itu tidak pernah beristirahat, selalu memikirkan strategis bagaimana mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan selain daripada Allah. Tidak pernah sedetik pun Nabi SAW bosan untuk berdakwah. Walaupun kenyataannya dakwah Nabi SAW baru mulai saja sudah dihalang-halangi oleh keluarganya sendiri, bahkan oleh pamannya Abu Talib. Kalau yang menghalang-halangi dakwah itu bukan keluarga, mungkin kita tidak terlalu sesak dada. Tapi kalau yang menghalang-halangi dakwah keluarga ini kan sesak dadanya. Apalagi Abu Lahab ini, apabila Nabi SAW sedang berdakwah di pasar-pasar, dia lempar tuh sama batu, kemudian mengatakan, la tukadzibu la tusaddiquhu fa innahu kadzib. Hei orang-orang pasar, jangan kalian benarkan ucapan orang ini, dia itu pendusta, aku yang lebih tahu. Tentu orang-orang menganggap kalau pamannya saja mengatakan berdusta, macam mana kita yang di luar pamannya? Kalau yang mengatakan dusta orang lain, mungkin keluarga bisa membela kan. Tapi kalau yang mengatakan dusta itu keluarganya, orang akan memandang negatif kepada Rasul. Loh, keluarganya saja tidak mempercayainya, bagaimana pula kami? Tapi Nabi SAW tidak pernah kemudian berhenti dan terus berdakwah, baik kepada keluarganya, tetangganya, baik kepada kawan-kawan atau musuh dan lawannya. Semua Nabi SAW berusaha mengajak manusia untuk masuk ke dalam tauhid, memperingatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara keterangan singkat dari ayat 1 sampai 7. Saya kira sampai di sini saja. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-80. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti saja. Oleh karena itu, janganlah kalian sekali-kali menyelisih imam. Di mana jika imam bertakbir, ikutlah bertakbir. Jikalau imam ruku, maka ikutlah ruku. Jikalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, ucapkanlah rabbana walakal hamd. Jika imam sujud, maka sujudlah. Jika imam mengerjakan salat dengan duduk, maka salatlah kalian dengan duduk semuanya. Kemudian hadis yang 81, karena juga hampir mirip. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakid
Fasalla jalisan wa salla wara'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu falamma sarafa qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di rumahnya ketika beliau sedang sakit. Nabi mengerjakan salat dengan cara duduk. Ada beberapa orang mengerjakan salat di belakang beliau dengan cara berdiri. Nabi lantas memberikan isyarat kepada mereka agar duduk. Setelah selesai beliau mengatakan, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti saja. Jikalau imam ruku maka rukulah, jikalau imam bangkit dari ruku maka bangkitlah. Jikalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd, duhai Rabb kami segala puji hanya untukmu. Jika imam mengerjakan salat dengan cara duduk, maka salatlah kalian dengan cara duduk. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang adab seorang makmum kepada imam. Sebelum saya jelaskan dua riwayat ini dan kita ambil faedahnya, mari kita jelaskan tentang adab-adab seorang makmum dulu. Apa sih adab seorang makmum itu? Pertama, an ya'tiya salata mubakkira mutazayyina mutatayyiba. Kalau kita seorang makmum, maka datanglah menuju salat dengan bersegera, kemudian berpakaian yang rapi dan wewangian yang harum. Karena tentu yang dimaksud di sini adalah laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh menggunakan wewangian. Yang kedua, kalau bisa seorang makmum itu datang ke masjid, dia mendapatkan takbiratul imam. Jangan sampai dia menjadi makmum masbuk yang tidak mendapatkan takbiratul ihram. Karena orang yang mendapatkan takbiratul ihram ada fadilah tersendiri. Yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama. Tentu dengan tidak menyakiti orang yang datang sebelumnya. Orang yang datang duluan ke masjid jangan disakiti, dengan cara melangkah menerobos ke depan supaya mendapatkan saf pertama. Datang paling akhir pengen dapat saf paling depan, dengan menyerobot itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu salat. Seperti umpamanya handphone sengaja tidak dimatikan. Karena saya beberapa kali salat itu di beberapa masjid ada jamaah itu yang kadang-kadang waktu di tengah-tengah salat handphonenya bunyi. Celakanya yang bunyinya pakai musik pula. Yang lebih parah lagi, karena dia orang awam, orang jahil, tidak mau dimatikan pula sampai selesai itu musiknya. Ini kan mengganggu namanya. Harusnya cepat matikan, kan begitu. Atau dari awal memang sudah harus di silent. Kalau bisa jangan dihidupkan. Kemudian yang nomor 5,
Kalau seandainya seorang makmum melihat ada peluang di depannya untuk satu orang, maka majulah memenuhi saf tersebut. Jangan diam saja. Karena bagaimanapun seorang makmum bagi laki-laki kalau makin depan makin baik, makin depan makin banyak pahalanya. Karena umumnya di masyarakat ini kadang-kadang enggak peduli dengan saf. Terutama orang-orang yang sudah gemar pakai sajadah. Kadang-kadang yang nempel bukan kakinya, ujung sajadah dengan sajadah saudaranya. Jadi disuruh rapatkan safnya, malah kemudian merapatkan sajadahnya. Berarti tidak paham instruksi imam dia. Rapatkan saf, sajadah pula dirapatkan. Kemudian yang keenam, kalau seandainya dia sudah masuk ke dalam masjid dan imam sudah mulai salat, maka jangan banyak bicara. Pamannya sengaja menerima handphone dulu, atau dengan menyibukkan perkara-perkara dunia yang lainnya. Harusnya kalau sudah masuk masjid, imam sudah takbir, segera ambil saf takbir, mengikuti takbirnya imam. Ini yang harus dipahami. Jangan kemudian mencela muazzinnya. Apalah muazzin baru datang udah qomat pula katanya. Muazzin pula jadi sasaran. Bukan muazzin cepat-cepat qomat, engkau yang tak cepat datang. Kan gitu. Masa muazzin disalahkan? Kemudian juga yang nomor 7, kalau seandainya dia masuk ke dalam masjid sementara imam dalam posisi ruku, maka dia cepat untuk nyusul kepada ruku, tetapi jangan lupa diawali dengan takbiratul ihram. Karena biasanya ada orang yang ketika melihat imam ruku langsung nyosor ruku tanpa takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Karena salat itu dibuka dengan takbiratul ihram dulu, baru kemudian ikut ruku. Takut kalau kebanyakan orang seperti ini takut tidak dapat ruku, karena melihat posisi ruku langsung ruku dia supaya dapat 1 rakaat. Padahal harusnya dia berdiri dulu, tumakninah, baru takbiratul ihram, baru kemudian ruku. Sebab kalau seandainya seseorang tidak melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu, maka tidak dianggap salatnya, karena dia belum masuk ke dalam salat. Kemudian yang nomor 8, apabila seseorang makmum masuk ke masjid dan salat jamaah pun sudah dimulai, maka dia tidak boleh melaksanakan salat sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis salatu fala salata illa maktubah. Apabila qomat dikumandangkan, tidak ada salat kecuali wajib. Bahkan yang sudah salat sunnah saja, kalau baru dimulai batalkan. Kemudian ambil saf dan mengejar yang wajib. Jangan mempertahankan yang sunnah, meninggalkan pula yang wajib. Karena udah orang mati-matian dia salat sunnah dikejar, ketika imam sudah hampir ruku, baru sibuk dia mengejar rukunya imam. Salah. Anda ini mendahulukan sunnah dibandingkan wajib. Mendingan dapat kewajiban dari awal dan tidak mendapatkan sunnah dibandingkan kemudian mengejar sunnah tapi mendapatkan kewajiban akhir. Ini juga diantara adab makmum. Kemudian yang nomor 9, kalau imam lupa dalam gerakan, maka kewajiban makmum mengingatkan dengan membaca subhanallah bagi laki-laki. Karena ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang nomor 10, kalau seorang makmum kemudian di perjalanan ke masjid tiba-tiba terdengar dari toa masjid itu muadzin mengumandangkan iqamah, artinya mau segera melaksanakan salat wajib,
maka tidak perlu tergesa-gesa, apalagi sampai panik. Apa yang dipanikan? Masa gara-gara tidak mendapatkan satu rakaat panik kayak kehilangan dompet, akhirnya lari tergesa-gesa sampai di saf, terengah-engah, tidak khusyuk lagi, akhirnya dia pun tidak mendapatkan tumakninah dalam salat. Santai saja jalan, bagaikan biasa ibu jalan, ya jalan seperti itu, tidak perlu tergesa-gesa. Karena ada larangan. Rasulullah SAW sampai mengatakan, idza sami'tumul iqamata famsu fi salati wa 'alaikumus sakinata wal waqar. Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, dan wajib atas kalian tenang dan juga langkahkan kaki dengan nyaman, jangan tergesa-gesa. Makanya Rasul mengatakan wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Kalau kalian mendapatkan sempurna, alhamdulillah. Kalau enggak, tinggal tambah saja, apa susahnya? Ya. Maka jangan tergesa-gesa, apalagi sampai lari, apalagi sampai kepleset lagi. Nah, ini masalah. Kemudian juga yang nomor 11, tidak boleh seseorang itu melakukan ruku sebelum masuk di saf. Memang ada hadis Abi Bakrah yang ruku dari pintu masjid berjalan sampai ke saf. Itu ijtihad sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ketika masuk ke dalam masjid lewat pintu, dia melihat Rasul dan para sahabat sedang ruku. Karena takut dia tidak mendapatkan ruku, dia sudah takbiratul ihram dari pintu, kemudian langsung ruku sambil jalan, kemudian dapatkan di saf para sahabat yang paling belakang. Selepas salat, Nabi SAW kemudian menoleh ke belakang, karena bagaimanapun Rasul itu punya mukjizat, sanggup melihat ke belakang seperti pandangan ke depan. Jadi Nabi mengatakan, siapa tadi itu yang ruku sambil jalan itu? Maka sahabat Abi Bakrah mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah kesemangatan dalam ibadah. Wala ta'ud, tapi jangan kau ulangi. Kalimat jangan kau ulangi ini, ada yang mengatakan maksudnya jangan kau ulangi salatnya, berarti rukuknya dianggap dapat 1 rakaat, tidak perlu ditambah lagi. Atau maksudnya jangan kau ulangi ruku sambil jalan tuh. Ada 2 kemungkinan maknanya. Maka kalau seandainya mendapatkan imam sedang ruku, ya sudah, hampiri safnya, kemudian takbiratul ihram. Kalau mereka sudah takbir intikal ke i'tidal, kita dapat mendapatkan ruku, kan ada masalah. Apa masalahnya? Berarti kan kurang 1 rakaat, tinggal nambah nanti. Itulah mudahnya syariat Islam. Kemudian juga yang nomor 12, tidak boleh seorang makmum apabila sudah ditegakkan salat, sudah ditegakkan iqamah daripada salat, berdiri keluar, kecuali dia harus ikut salat berjamaah di masjid. Karena ada larangan di mana Nabi SAW melarang tidak boleh keluar setelah qomat dikumandangkan. Dahulu ada seorang laki-laki menemui Sa'id ibn Musayyib, seorang pemimpin para tabi. Sa'id ibn Musayyib ataupun Imam Malik, antara 2 orang ini, meminta izin untuk berangkat umrah, dan teman-temannya sudah mulai duluan jalan. Kebetulan ketika dia meminta izin atau meminta doa kepada ulama ini, qomat sedang dikumandangkan, azan dikumandangkan. Maka tiba-tiba orang ini ingin menyusul, maka dinasihati jangan. Rasul melarang, kalau setelah azan kau keluar dari masjid, kecuali kau sholat jamaah. Oh, tidak apa-apa, nanti saya sholat di jalan, nanti kalau itu saya ketinggalan, dan macam-macam alasan. Akhirnya kemudian sang alim ini
terpikir pasti akan terjadi masalah dengan orang itu, karena dia menentang perintah Rasul. Betul, di tengah jalan dia jatuh dari untanya karena menentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti kalau sudah azan apalagi qomat, tidak boleh keluar sholat di situ. Ini juga diantaranya. Nomor 12, nomor 13. Boleh seorang makmum itu menyampaikan suara imam kalau ada kebutuhan, seperti pas listrik mati, orang belakang nanti nggak dengar takbirnya, maka boleh makmum menyambung suara supaya makmum yang paling belakang tahu kondisi di depan. Kayak biasa kan di Mekah kayak gitu ya, kalau sholat tarawih itu Allahu Akbar, nanti Allahu Akbar di belakangnya kan, itu namanya nyambung suara kalau ada hajat dan kebutuhan. Tapi kalau hanya 2 orang saja, jangan tarik-tarikan suara. 2 orang atau 3 orang atau hanya 1 sampai dengarlah kan gitu. Kemudian juga yang nomor 14, kalau seandainya imam ini telat datang, dan telatnya cukup panjang gitu ya, orang udah selesai sholat kita nunggu imam aja datang, maka boleh seorang makmum memilih makmum terbaik untuk menggantikan. Karena orang yang datang ke masjid sholat jamaah ini kan macam-macam dalam pikiran mereka itu. Ada yang terburu-buru karena ingin pergi kemana, ada yang sakit pengen ke rumah sakit, ada yang macam-macam lah istilahnya. Maka jangan memberatkan makmum. Kalau imamnya lama datang, dah mana makmum yang layak, suruh maju, dibolehkan. Kemudian juga yang nomor 15, kalau selesai sholat tidak boleh seorang makmum langsung keluar sampai imam memutar badannya menghadap kepada makmum. Kemudian juga yang selanjutnya, tidak boleh mengambil saf di antara tiang. Pemainnya tiang nih ya. Kalau memang tidak banyak jemaah, hindari tiang, jangan sampai safnya nabrak tiang. Illa indal hajah, kecuali karena ada hajat kebutuhan, masjidnya ramai, terpaksalah akhirnya karena ramai masjidnya, tidak mungkin kemudian membuat saf menghindar tiang, nanti tidak cukup jemaahnya, maka boleh seseorang kemudian membuat saf dan nabrak tiang, tidak ada masalah, karena memang ada hajat kebutuhan. Tapi kalau tidak ada hajat, hindari tiang supaya tidak terputus safnya. Ini juga bagian daripada adab makmum. Kemudian juga boleh seorang makmum membenarkan bacaan imam. Boleh seorang makmum membenarkan bacaan imam, bukan dengan tasbih. Tasbih itu dalam gerakan, tapi kalau dalam bacaan dia sesuai dengan bacaannya, dia baca ayat keliru, kemudian kita baca supaya si imam paham bahwa dia sedang ditegur dan salah yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi tentang adab-adab daripada makmum. Baik, kita masuk pada 2 riwayat ini. 2 riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang seorang makmum itu harus mengikuti gerakan imam. Dalam hal ini ada 4 kondisi yang harus dipahami tentang seorang makmum saat mengikuti gerakan imam. Kurang lebih 5 kondisi, dan berbeda satu hukum dengan hukum yang lainnya. Kondisi yang pertama, haram. Kapan kondisi itu diharamkan?
ketika seorang makmum mendahului imam. Imam belum ruku, makmum pula sudah ruku. Imam belum sujud, dia pula paling duluan sujud. Imam belum salam, dia sudah sampai rumah, sudah pulang. Nah, ini namanya mendahului imam dalam gerakan, tidak boleh haram. Ya, tidak boleh mendahului imam. Kalau imam belum ruku, jangan ruku. Imam belum sujud, jangan sujud. Jangan imam belum ruku sudah ruku, imam belum salam dah salam, dah kabur duluan. Yang kedua, makruh. Kapan kondisi makmum itu berhukumnya makruh? Ketika seorang makmum itu gerakannya sepadan dengan imam, persis, enggak ada jeda, sama. Imam ruku, makmum ruku, gerakannya sama. Harusnya kan imam dulu walaupun sebentar baru makmum. Ini gerakannya sama. Maka menyamakan gerakan dalam solat dengan imam, ulama mengatakan fayuqrahul lil ma'mumi an yuwafiqa imamah. Makruh hukumnya bagi makmum untuk menselaraskan gerakan-gerakan bersama imamnya fi af'ali salati, pada perbuatan-perbuatan salat. Dan terkhusus pada takbiratul ihram, bukan makruh tapi haram. Kalau imam takbiratul ihram kita sama-sama takbiratul, ini haram. Sepakat. Maksudnya selain takbiratul ihram itu makruh. Ini yang kedua. Yang ketiga, makruh juga ta'akhur. Fayukrahu lil ma'mum an yata'akhara an mutaba'ati imamihi fi af'alis salati. Seseorang sengaja melambat-lambatkan ketika mengikuti imam. Imam sudah ruku lama sekali. Ketika dia hendak bangkit tinggal sedikit lagi dia mau i'tidal, baru ruku dia. Dikhawatirkan orang yang memperlambat seperti ini nanti terjebak lewat dua rukun, jadi batal salatnya. Maksudnya terjebak dua rukun itu, imam dah dikit lagi i'tidal nih. Dari rukun nih mau bangkit begini. Baru kemudian kita ruku, sibuklah kita ini baca Subhana rabbiyal azim. Akhirnya imam sudah i'tidal langsung ke sujud. Kan dua gerakan dia hilang. Itu bisa batal salat. Ya, maka jangan sampai kemudian seorang makmum melambat-lambatkan gerakan. Ustaz, masalahnya imamnya ngebut, lihat ngebutnya. Sampai mana giginya tuh? 100 ke 60? Artinya lihat ngebutnya. Kalau masih bisa kita ini membaca, walaupun hanya satu bacaan, ikut. Karena yang wajibkan satu bacaan, ataupun dua kali terulang Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbil azim itu kan kedua ketiga kan sunnah, yang wajibkan satu. Tapi kalau sama sekali tidak bisa diikuti, bagus, turun masjid, cari masjid lain. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat, mutaba'atu fayusra'u lil ma'mum an yutabi'a imamahu fi af'ali salat. Kondisi yang keempat inilah kondisi yang benar. Ittiba, mengikut contoh yang diajarkan Nabi SAW, artinya disyariatkan kepada makmum untuk mengikuti imamnya dalam setiap salat, tidak dilambat-lambatkan, tidak dalam kondisi setara atau melebihi sebelum imam. Itu yang diperintahkan. Ya. Jadi ketika imam ruku, ya langsung ruku. Ketika imam i'tidal, ya langsung i'tidal. Jangan melambat-lambatkan. Karena bagaimanapun melambat-lambatkan dimakruhkan oleh para ulama, ataupun menyamakan gerakan, atau yang diharamkan lagi justru mendahului gerakan imam. Makanya di sini Nabi mengatakan di dalam hadis ini, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam ini untuk diikuti gerakannya. Jadi dijadikan imam ini untuk diikuti gerakannya. Dan yang terakhir, yang fatal sekali, yaitu seseorang melambatkan gerakan sampai hilang satu rukun. Ini bisa batal sholat. Umpamanya imam ruku,
Dia sudah i'tidal, kita pula baru ruku. Lah ini mana satu nih kan? Ini sudah bisa batal sholatnya kalau kayak gini. Nanti imam sudah sujud, kita baru sibuk i'tidal. Nah ini bukan lambat lagi, ini lemot. Jadi ini yang kelima yang paling fatal nih. Lambat banget gitu ya, sampai 2 rukun terlewati, batal sholatnya. Inilah makna innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam ruku, rukulah. Kalau imam sujud, sujudlah. Kalau imam baca sami Allah liman hamidah, maka kita katakan Rabbana walakan. Wa idza shalla jalisan, di sini syahid, fa shallu julusan ajma'u. Apabila imam dalam posisi dia sedang sujud, maka sujudlah kalian. Kita tahu bahwa apa syarat seorang imam boleh mengimami dalam posisi duduk? Pertama, imamnya harus imam rawatib. Memang imam yang ditunjuk masjid dia jadi imam. Kalau imamnya bukan imam rawatib, umpamanya orang safar, ada musola, nggak ada penunjukan imam rawatib di musola itu. Jangan pula orang yang sedang setruk di kursi roda jadi imam, ya, karena dia bukan imam rawatib, harus imam rawatib. Yang kedua, posisi dia boleh duduk, sholat duduk itu kalau sakitnya masih diharapkan kesembuhannya. Itu sakitnya temporary aja, kebetulan asam urat, kan. Kemudian ya paling seminggu 2 minggu biasa sembuh, bisa berdiri lagi, maka boleh dia mengimami dengan duduk. Tapi kalau dia permanen, cacatnya permanen, memang dia duduk terus tidak bangun-bangun, maka orang seperti ini nggak boleh jadi imam. Walaupun Rasul pernah menyolati dalam posisi jadi imam dan dia duduk. Itu yang dijadikan syarat para ulama. Bolehnya imam duduk, pertama memang dia orang situ dan menjadi imam rawatib. Yang kedua, sakitnya harus dilihat apakah sakitnya permanen atau temporary saja. Kalau sakitnya tidak permanen, masih diharapkan kesembuhannya, boleh. Karena satu ketika dia akan berdiri. Tapi kalau permanen, tidak layak jadi imam. Karena bagaimanapun syarat dari berdiri ketika sholat itu bagian daripada rukun, kecuali sholat sunnah, ya. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang harus dipahami juga tentang masalah ini, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni, dia mengatakan al-mustahab lil imam idza marid wa ajaza anil qiyam an yastakhlif li'anna an-nas ikhtalafu fi sihhati imamati. Tetapi bagi imam, seandainya saya jadi imam rawatib nih di masjid ini, dan saya tidak bisa berdiri karena asam urat saya lagi kumat, maka sebaiknya imam jangan memaksakan diri jadi imam. Sebaiknya dia memilih di antara sekian makmum untuk menggantikan dia. Kenapa? Karena memang posisi solat duduk di dalam solat wajib itu dipermasalahkan sah dan tidaknya. Maka harus dipahami, jangan mentang-mentang imam egois, pokoknya harus aku, mau duduk, mau baring, mau apa terserah. Nah itu langsung dipecat imam kayak gini. Tetapi harus dipahami juga, kata para ulama, lihat posisi imam ini ketika memulai sholat. Kalau dari awal sholat dia sudah duduk, makmum duduk. Memang dari awal takbiratul ihram sudah duduk, makmum duduk. Tapi kalau duduknya imam itu terjadi di pertengahan, pamannya saat rakaat pertama berdiri sanggup, rakaat kedua tak sanggup, roboh dia, akhirnya duduk, maka makmum tetap berdiri. Paham di sini ya? Ya, jadi posisi makmum itu kapan dia duduk bersama imam, kapan dia berdiri bersama imam, ketika lihat permulaan imam itu. Jadi kalau seandainya ibu sholat sama suami di rumah, menemani suami yang lagi sakit, lihat suami ini ketika takbiratul ihramnya dia berdiri atau tidak. Kalau dia berdiri, berarti ibu tetap berdiri sampai selesai. Tapi kalau dari mulai sholat suami sudah duduk, ibu ikut duduk. Ibu ya, itu diantara adabnya. Adab kapan
seorang makmum ikut duduk dan kapan berdiri depan imam duduk. Ini juga diantara faedah dari wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Wallahu alam. Dan malam ini kita masuk kepada bab ke-48, bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadzali. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kami melimpahkan kepadanya satu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pasti dia berkata, ini adalah hakku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini korelasi dengan dicantumkannya bab ini dalam kitab Tauhid, menjelaskan tentang bahayanya kufur nikmat. Dan kufur nikmat ini bagian daripada mencidrai tauhid, bahkan bisa sampai kemudian jatuh kepada kesyirikan. Ketika nikmat yang harusnya diakui datang dari Allah, kemudian diakui kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan baca dulu. Bab qaulillahi azza wa jal, bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wala in adzaqna rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadzali. Qala Mujahid, hadza amali wa ana mahkukun bihi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu min indi. Wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala Qatada ala ilmin minni biwujuhil makasib. Wa qala al-akharun ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Wa hadha makna qawli Mujahid, utituhu ala syarafin. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kami melimpahkan kepadanya satu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia akan berkata, ini adalah hakku. Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Mujahid mengatakan, maksudnya ini hakku adalah, ini adalah karena jerih payahku, dan akulah yang berhak memilikinya. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah dari diriku sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Qarun. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, maksudnya perkataan Qarun karena ilmu pengetahuanku tentang cara berusaha. Ahli tafsir yang lainnya mengatakan, karena Allah mengetahui bahwa aku orang yang layak menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna yang dimaksudkan oleh Imam Mujahid, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keterangan-keterangan dari para ulama salaf ini tentang surah Fussilat ayat 50
Ini menjelaskan kepada kita tentang fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Walaupun ayat ini bicara soal orang kafir, karena hanya orang kafir yang menasabkan nikmat itu bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Meski demikian, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Namanya ibrah dalam Quran itu bukan sebab turun, tapi umumnya lafaz. Lah umumnya di masyarakat, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang kemudian awalnya ditimpa musibah kefakiran, mungkin dulunya dia susah, kemudian dengan kegigihannya dia bekerja, mulailah dia membuat bisnis ini, bisnis itu, berniaga ini, berniaga itu dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun sukses sampai mencapai puncak kesuksesan dalam hidupnya. Lah terkadang orang-orang yang sudah sukses setelah dulunya dia fakir, dulunya dia susah. Terkadang orang-orang yang sudah sukses atau sudah kaya, sulit sekali mereka mengakui bahwa kekayaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kemudian datang orang-orang yang hendak mengambil hak mereka dari zakat, sedekah, infak dan yang semacamnya, maka mereka mengklaim bahwa harta itu adalah karena jerih payahnya. Ini harta jerih payah saya, ini harta karena kecerdasanku, aku kaya wajar karena aku ini sekolah, aku ini memiliki titel, aku ini pejabat dan begitu seterusnya. Atau lebih detail lagi, karena mungkin Allah menghendaki aku ini kaya dan aku berhak untuk itu dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan kekufurannya. Karena begini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, memang harta ini adalah ujian bagi umat Islam. Nabi mengatakan setiap umat itu pasti diuji, tetapi ujian umat Islam ini ada di harta. Lah ketika kemudian kita ini berusaha untuk kaya, siang malam kita bekerja sehingga akhirnya kita bisa membeli rumah bagus, kendaraan mewah, uang setumpuk di rekening dan begitu seterusnya. Tiba-tiba datang perintah, disuruh mengeluarkan 2,5% dari zakat kita. Terkadang kita berat mengeluarkannya. Kenapa? Karena harus diberikan kepada orang yang terkadang orang itu tidak ada kait-mengait dengan pekerjaan kita. Dia bukan yang memodali kerja kita, dia juga tidak membantu pekerjaan kita, bahkan terkadang kita juga nggak kenal siapa dia. Tiba-tiba kita disuruh untuk memberikan harta kita walaupun tidak banyak, 2,5% kepada mereka. Ini kan ujian ya kawan. Lulus atau tidak? Terkadang banyak yang tidak lulus, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mensifatkan manusia itu li hubbil khairi la syadid. Kecintaan kepada harta itu amat sangat kuat mengakar dalam dadanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan syahwat kekayaan, sehingga ketika kemudian diuji oleh Allah dengan perintah-perintah zakat, sedekah dan yang semacamnya, dia pun mulai kemudian mengklaim bahwa kekayaan itu bukan datang dari Allah, tapi hasil jerih payah dia. Itulah yang terjadi dengan Qarun. Saat Qarun dulunya miskin kemudian jadi kaya raya, kemudian datang syariat zakat kepada Nabi Musa, dan Musa pun menghantar orang yang mengambil zakat kepada Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu min ilmin indi. Bilang sama Musa, ini kekayaan bukan diberi oleh Robnya si Musa. Ini kekayaan diberikan karena aku cerdas, karena aku punya ilmu untuk mengelola sehingga berkembang dan kaya. Itulah kekufuran Qarun. Makanya dikatakan di sini, kata Imam
Qatadah rahimahullahu taala, perkataan Qarun itu, innama utituhu ala ilmin indi, kekayaan ini kudapati karena pengetahuan yang ada pada sisiku. Maksudnya ala ilmin minni biwujuhil makasib, atas pengetahuan yang bersumber dariku dari beberapa makasib, pekerjaan-pekerjaan. Mungkin kekayaannya dihasilkan dari jual beli, berbisnis, menanam saham, atau apalah namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia dengan kekayaan itu kan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang kufur nikmat. Seperti dalam ayat ini, mereka kufur dengan nikmat. Allah berikan nikmat, tetapi mereka kufur dengan nikmat. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicontohkan oleh pengarang dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah 3 orang di zaman Bani Israel. Baik, kita baca bagaimana kisahnya 3 orang di zaman Bani Israel ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathata min bani Israil abras wa aqra wa a'ma. Abras wa aqra wa a'ma. Sesungguhnya di zaman Bani Israel ada 3 orang. 3-tiganya menderita penyakit yang parah. Yang pertama, abros. Abros ini semacam penyakit albino. Ada kulit yang biasanya ada warna putih. Albino namanya ya. Abros itu biasanya ini kulit saya ini dipenuhi dengan warna putih. Ya istilahnya albino lah. Penyakit albino itu di zaman dulu itu sangat menakutkan karena dianggap penyakit yang menjijikan. Bahkan penyakit ini tidak bisa diobati. Sampai sekarang penyakit ini kan tidak bisa diobati, albino ini. Ya dikurangi bisa, tapi dihilangkan secara total tidak bisa albino itu. Makanya kenapa penyakit ini dijadikan salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Isa itu mampu mengobati penyakit albino, akma awal abras, di mana Isa itu bisa mengobati penyakit albino biidznillah, dengan izin Allah. Karena memang penyakit ini tidak bisa diobati. Mungkin dikurangi ya, tapi diobati tidak bisa. Makanya Allah jadikan sebagai mukjizat Nabi Isa mampu mengobati penyakit albino. Dan penyakit albino ini bisa menjadikan seseorang membatalkan pernikahan setelah akad. Jadi kalau seandainya ada sepasang suami istri yang baru menikah, sebelum menikah si suami tidak mengaku kalau punya penyakit itu. Kemudian di malam pertama ketika membuka pakaiannya nampaklah penyakit itu, maka si istri boleh dia mengajukan untuk bercerai atau sebaliknya, karena dianggap penyakit masalahnya. Jadi ini orang pertama, ini namanya abros, terkena penyakit abros, albino. Kemudian yang kedua aqra. Yang kedua aqra ini artinya kepala yang pelontos, tidak memiliki satu helai rambut pun, dan dipenuhi dengan luka-luka, borok-borok bahasa kitanya. Jadi selain daripada botak, penuh dengan borok. Kalau botak saja masih maco ya, masih parlente lah, masih bagus lah kan. Tapi kalau sudah banyak boroknya ini kan menjijikan jadinya.
Orang pun takut mendekatinya. Apalagi rambut di zaman dulu itu sangat luar biasa kan gitu ya. Kalau zaman sekarang nggak perlu, zaman dulu kan rambut ini luar biasa. Makanya orang dulu itu pasti di belakang celananya bawa sisir gede-gede kan. Kalau orang dulu kan mesti bawa sisir tuh. Terakhir dikasih rantai sisirnya, takut hilang. Kasih rantai. Orang dulu begitu. Apalagi di zaman Bani Israel ya, di zaman saya SD aja begitu ya. Kemudian yang ketiga wal wa'ama, dan juga orang buta. Jadi pertama orang yang terkena penyakit albino, yang kedua terkena penyakit botak berborok, dan yang ketiga buta. Apa yang terjadi dengan tiga penderita penyakit berat ini? Fa aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji tiga orang yang berpenyakit parah ini. Fa ba'atsa ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala menguji dengan cara mengutus malaikat kepada tiga orang di zaman Bani Israil ini. Apa ujiannya? Fa'atal abros. Pertama, malaikat ini mendatangi orang yang terkena penyakit albino. Kulitnya penuh dengan warna putih sehingga orang takut mendekatinya. Walaupun penyakit ini tidak menular, akan tetapi orang jijik melihatnya di zaman itu, maksudnya ya. Kita kan di zaman Bani Israel ceritanya. Kalau zaman sekarang ya biasa-biasa saja. Kadang kalau dipenuhi dengan albino itu jadi kayak orang bule biasanya zaman sekarang ya. Apalagi kalau dipirang rambutnya, udah ke orang Australia itu walaupun orang Flores ya. Artinya kalau zaman sekarang ya enggak begitu. Tapi zaman dulu itu kan dianggap aib gitu masalahnya. Jadi malaikat ini mendatangi orang yang terkena penyakit albino. Faqala, setelah berjumpa malaikat ini berbentuk manusia menjumpai orang yang terkena penyakit itu. Faqala, maka dia mengatakan, ayyu syai'in ahabbu ilaika, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan dalam hidupmu ini? Kira-kira nih, kalau seandainya Allah hendak memberikan sesuatu kepadamu dalam hidupmu ini, kira-kira apa yang kau mau dalam hidupmu ini? Maka dia mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu annil ladzi qadarani nasu bihi. Dia mengatakan, kalau memang Allah hendak memberikan sesuatu dalam hidupku ini, aku hanya menginginkan satu hal. Kulitku jadi bagus, warnanya jadi indah, dan hal-hal yang membuat manusia jijik dariku dihilangkannya. Karena dia sudah tersiksa dengan penyakit itu. Manusia tidak berani mendekatinya karena takut menular, padahal tidak menular sebenarnya. Makanya dia mengatakan, aku hanya pengen kulitku bagus, warnanya cantik, manusia tidak merasa jijik denganku, itu saja. Kemudian qala, maka berkata perawi, famasahahu fadhahaba anhu, famasahahu fadhahaba anhu qadarahu, fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka malaikat pun mengusap badannya, tiba-tiba hilang seluruh penyakitnya. Langsung Allah berikan warna kulit yang indah, dan juga manusia sudah tidak jijik lagi dengan dia. Tentu ketika malaikat mengusap sembuh, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun malaikat tak mengusap, bisa sembuh juga kan. Kalau Allah mengizinkan sembuh kan sembuh. Kenapa mesti diusap kan gitu? Mengusapnya malaikat ini dalam bahasa para ulama namanya badalul asbab, mengambil sebab. Karena innallaha idza arada syai'an ahya asbab. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu Allah hidupkan sebabnya dulu. Sebenarnya tidak diusap pun pasti sembuh karena Allah yang menghendaki sembuh. Tapi dengan mengusapnya malaikat ini kepada badan itu hanya sekadar sebab saja, bahwa yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala, kemudian malaikat ini mengatakan lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Sekarang kulitmu sudah sembuh, warnanya cantik, hal-hal yang membuat manusia tidak suka, jijik dengan kamu sudah tidak ada lagi. Saya ingin tanya, kira-kira kalau seandainya Allah memberikan harta kepadamu, kau suka yang mana? Harta apa yang kau kehendaki? Karena di zaman itu harta itu dinilai dari ternak. Makanya dia mengatakan al-ibilu awil baqar. Syakka Ishaq yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu apakah malaikat memberikan unta ataukah sapi betina. Yang jelas antara ini. Ini bukan dari Nabi, ini perawi yang ragu-ragu. Ya. Karena kita tahu bahwa harta itu kan tergantung daerah kan. Di zaman kita aja tergantung daerah. Orang desa, orang dianggap kaya itu kalau tanah sawahnya hektaran. Itu orang desa tuh. Ya, kalau agak pedalaman mungkin hektaran kebunnya, kebun kopinya, kebun apanya gitu ya. Itu kalau orang desa. Atau mungkin kalau orang desa yang lainnya mungkin kekayaan dilihat dari ternaknya. Mungkin sapinya banyak, kambingnya banyak gitu. Kalau orang katakan tidak mungkin. Mau orang kata ini paling mungkin kos-kosannya banyak kan itu. Punya pabrik, punya PT, ya. Begitulah terkadang kekayaan itu masing-masing tempat berbeda. Lah kebetulan di zaman itu kekayaan dinilai dari ternak. Orang kalau punya ternak banyak dibilang kaya. Makanya kemudian dia memilih unta. Fa'utiya naqata usyara. Maka dia pun diberikan unta usyara. Usyara itu unta bunting 10 bulan yang siap melahirkan. Diberikan unta bunting yang siap melahirkan. Faqala, maka malaikat ini mendoakan, barakallahu lak fiha. Semoga unta yang hamil yang siap melahirkan ini menjadi berkah bagi hidupmu. Peliharalah dia dengan baik. Kemudian malaikat ini pergi. Kemudian setelah pergi dia mendatangi orang yang kedua yang punya penyakit akra, botak kepalanya penuh dengan borok. Manusia pun jijik melihatnya dan menjauhinya. Kemudian kata malaikat, ayyu syai'in ahabu ilai. Kalau seandainya Allah mengendaki sesuatu kepadamu dalam hidup ini, kira-kira apa yang kau mau? Maka si akra ini mengatakan, syi'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bihi. Aku hanya ingin tumbuh rambut. Tidak cukup tumbuh rambut, rambutnya juga bagus. Jadi kalau orang punya rambut saja tidak cukup, harus bagus. Karena bagaimanapun kalau hanya tumbuh rambut saja, kalau jabrik nggak jelas tuh kan jelek juga. Ya. Kan harus bagus, rambutnya rapi gitu ya. Kalau sekarang kan banyak salon. Kalau orang dulu kan modelnya ikut-ikutan model kan. Kalau modelnya belah dua, semua belah dua satu kampung. Kalau zaman dulu, kalau miring ke kanan, miringkan semua ke kanan. Jadi zaman dulu itu bukan hanya sekedar itu rambut itu luar biasa gitu. Kemudian famasahahu fadhahaba anhu qadarahu wa utiya syi'ran hasanan. Kemudian malaikat pun mengusap kepalanya, tiba-tiba hilang borok-boroknya, kemudian tumbuh rambutnya dan dia memiliki rambut yang paling indah di tempat itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, ayyul mali ahabbu ilai. Kira-kira kalau kau punya harta, harta apa yang kau kehendaki? Maka dia mengatakan, al-baqaru, saya ingin sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka dia pun diberikan sapi yang sedang bunting, siap melahirkan. Qala, maka malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkahi hartamu ini dan berkembang. Kemudian malaikat yang menjelma manusia pergi dan beralih kepada orang yang ketiga yang buta matanya.
Kata malaikat ini kepada orang buta si a'ma ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Kira-kira kalau Allah berkehendak kepadamu sesuatu dalam hidupmu, kau minta apa yang kau sukai? Maka orang buta ini mengatakan, an yaruddallah ilayya basari fa absiru bihin nas. Agar Allah mengembalikan pandanganku sehingga aku bisa menatap manusia. Famasahahu faraddahu Allahu ilaihi basara. Maka malaikat mengusap kedua matanya dan Allah kembalikan pandangannya. Dia sudah tidak buta lagi dan bisa melihat. Kemudian malaikat mengatakan, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang kau sukai? Qala, dia mengatakan, al-ghanam. Saya ingin kambing. Fa utiya syatun walidun. Maka dia pun diberikan kambing beserta anaknya. Fantajja hadani wa walada hadha fakana li hadha wadin minal ibili wa li hadha wadin minal baqari wa li hadha wadin minal ghanam. Setelah malaikat itu pergi, entah berapa bulan, berapa tahun, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa mereka semua sudah kaya. Orang yang punya penyakit albino disembuhkan, kemudian diberikan unta bunting, melahirkan kembar. Kemudian dari dua anak unta ini dewasa, kemudian kawin, melahirkan lagi. Akhirnya satu lembah isinya unta, yang satu lembah isinya sapi, yang satu lembah isinya kambing. Karena mendapatkan doa keberkahan dari malaikat. Ini namanya apa? Namanya senang setelah susah. Seperti dalam ayat tadi kan awalnya susah dulu tuh, banyak penyakit, kemudian disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan, dikasih kekayaan lagi. Senang sekarang dia, padahal dulunya susah. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu. Dan jika kamu menimpakan kepadanya satu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan. Orang ini dulunya susah, kemudian senang. Sekarang tiba ujian. Allah ingin menguji tiga orang ini. Sekarang mereka sudah menjadi orang besar, sudah menjadi orang kaya, dimuliakan dan dihargai manusia. Sekarang Allah ingin menguji mereka. Mereka sudah bertahun-tahun lamanya diberikan nikmat oleh Allah. Bukan hanya hilang penyakit, kekayaan melimpah, dihormati orang. Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datanglah malaikat yang pertama kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit albino tadi, dengan menyerupai dirinya saat ia masih dalam kondisi punya penyakit albino itu. Kenapa malaikat ini membentuk dirinya dengan orang yang ketika itu belum sembuh penyakitnya? Malaikat ini ingin mengambil hatinya, perasaannya, punya kasihan atau tidak, punya rahmat atau tidak kepada orang yang berpenyakit ini. Lebih-lebih malaikat ini mengatakan, qala rajulun miskin wa qad inqata'at bil jibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma bika. Sampai dia mengatakan, aku ini orang miskin, kata malaikat ini, pura-pura untuk ngambil hatinya. Betul-betul enggak dia bersyukur? Aku ini orang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian kamu. Artinya apa? Orang ini mendesak sekali, gitu ya. Orang ini sangat mendesak, butuh sekali dengan makanan, butuh dengan uang. Karena dia mengatakan, aku tidak bisa lagi meneruskan perjalanan, hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah kemudian kamu. Jadi malaikat ini mencoba menyentuh hatinya, perasaannya disentuh. Samalah kalau umpamanya antum ada yang ngedor rumah, kemudian ada pengemis mengatakan, tolonglah anak saya di rumah sakit, nggak ada lagi orang yang bisa menolong saya kecuali Allah kemudian kamu, tolonglah. Ya lama-lama kita pun kan disentuh ini.
perasaannya, mau ngasih atau tidak. Tiba-tiba setelah dia mengatakan begitu, as'aluka billadhi a'taka al-launa, as'aluka billadhi a'taka al-launa al-hasana wal jilda al-hasana wal mal ba'iran atuballighu bihi fi safari. Dia mengatakan sambil bersumpah orang ini, demi Allah yang telah memberi anda rupa yang tampan, kulit yang indah, kekayaan yang banyak, aku minta kepada anda 1 ekor unta saja. Karena unta dia kan sudah banyak tuh di lembah, dia hanya minta 1 saja untuk bekal meneruskan perjalananku atau safarku. Tolong, bisa tidak? Tetapi faqala, dia mengatakan, al-huququ katsirun, al-huququ katsiratun. Tetapi permintaan itu ditolak dan mengatakan, maaf, tanggung jawabku banyak sekali. Hartanya banyak, tapi dia cari alasan, aduh gimana ya, tanggung jawabku banyak. Ini rumah belum selesai cicilan, padahal sudah lunas. Ini mobil juga sama, belum lunas cicilannya. Tanah sebelah yang baru dibeli juga belum lunas. Wah, banyak alasan. Intinya nggak mau ngasih sebenarnya, kufur dengan nikmat. Kemudian faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, ka'anni a'rifuka. Kata malaikat yang menjelma seorang yang albino ini mengatakan, kaya-kayanya aku kenal kamu loh. Alam takun abras, bukankah dulu engkau juga penyakitan sama dengan aku? Alam takun abras, yaqdirukan nasu, manusia menjauh darimu. Fakiran, engkau juga fakir dulunya. Fa'ataka Allah al-mal, kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu. Jadi orang ini diingatkan, kenapa kau jadi bakhil sekarang? Dulu kau juga miskin sama dengan aku, tiba-tiba kau jadi kaya. Kenapa engkau bakhil? Kemudian dia mengatakan, innama warithtu hadzal mal kabiran an kabirin. Maka dia mengatakan, kepada pengemis ini, maksudnya malaikat tadi, harta kekayaan ini warisan nenek moyangku loh ya. Jadi harta ini diwariskan dari nenek moyangku ke nenek moyangku sampai kepadaku. Dia mengingkari nikmat Allah, pada jelas-jelas harta itu diberikan oleh malaikat kepadanya, kan gitu. Dia yang kembangkan, tapi karena dia mencari-cari alasan, seolah-olah apa, ini kekayaan milik kakekku, tidak bisa. Faqala, maka malaikat ini mengatakan, in kunta kadziba, kalau ucapanmu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, pasti Allah akan kembalikan kondisimu kepada kondisi semula. Kesehatanmu akan dicabut dan akan dikembalikan penyakit albinomu, hartamu akan dirampas dan akan kembali fakir, dan begitu seterusnya. Jadi orang ini mengancam, tetapi orang ini tidak takut, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Rupanya betul, setelah malaikat ini pergi, tiba-tiba penyakitnya muncul kembali, dan semua untanya mati semuanya, dan dia pun kembali fakir dan dijauhi manusia. Nauzubillah, kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Kemudian malaikat ini wa'atal aqra fi suratihi, kemudian beralih kepada orang yang aqra, yang botak, yang penuh dengan borok, yang disembuhkan akhirnya menjadi tuan sapi, karena sapinya banyak sekali, satu lembah. Malaikat ini berpura-pura mengingatkan kondisinya dia dulu seperti itu, fakir, miskin, supaya tersentuh maksudnya. Karena biasanya kalau dulunya miskin kemudian jadi kaya dan dia orang soleh, melihat orang miskin kasihan karena dulu pernah miskin masalahnya.
Maka malaikat ini mendatangi Aqra yang sudah sembuh. Faqala lahu mithla ma qala li hada. Maka dia pun mengatakan persis yang dikatakan kepada orang yang terkena penyakit albino yang disembuhkan kemudian kaya raya dengan untanya. Orang ini pun kufur, sama dengan orang yang pertama. Dia mengatakan bahwa kekayaanku adalah harta warisan nenek moyangku, tidak ada hak bagimu. Kemudian malaikat ini mengatakan, kalau engkau dusta Allah kembalikan lo penyakitmu dan Allah cabut hartamu. Tapi dia enggak peduli, malaikat ini pergi. Akhirnya rambutnya rontok, boroknya datang lagi, kemudian sapinya mati semuanya, miskin lagi dia. Kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Kemudian yang ketiga, fa'atal a'ma, maka kemudian malaikat ini mendatangi orang buta. Fi suratihi, dalam kondisi buta juga, berpura-pura buta. Malaikat ini bawa tongkat, meraba-raba kayak orang buta, kemudian mengetuk pintu orang yang buta yang sembuh dan sudah kaya dengan kambing selembah. Jadi tuan takur kambing. Kemudian malaikat ini mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at bi al-jibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma an as'aluka billadhi radda 'alayka basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Tuan, aku ini orang miskin, aku ini lagi safar kehabisan bekal, sudah tidak lagi tahu nasibku seperti apa. Dan aku ini tidak mungkin juga melanjutkan perjalanan kecuali karena pertolongan Allah dan pertolonganmu. Demi Allah aku meminta atas nama Allah yang telah mengembalikan pandanganmu, berikanlah hanya satu kambing saja buat modal safar. Tapi orang ketiga ini berbeda dengan orang yang pertama dan yang kedua. Dia orang yang paling syukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Wala in syakartum Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, Allah tambah nikmat. Lihat jawaban orang buta ini. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Iya, memang dulu aku ini buta, sama dengan kamu. Kemudian Allah berikan pandangan sehingga aku bisa menatap manusia. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Kalau engkau mau, pilihlah kambingku, ambil yang kau suka, tinggalkan yang kau tidak suka. Sana ambil kambingku banyak, ambil, terserah mau ambil berapa saja. Kau suka ambil, tidak suka kau tinggalkan. Tanpa memilihkan, oh yang itu enggak, oh jangan yang itu, yang ini saja, tidak. Terserah kau ambil yang mana. Yang suka ambil, yang tidak suka kau tinggalkan. Kemudian dia mengatakan, fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Maka dia mengatakan, maksudnya orang buta ini, dia mengatakan, sungguh aku demi Allah tidak akan mempersulit anda dengan mengembalikan sesuatu yang telah anda ambil karena Allah. Saya tidak akan mempersulit, ambil saja, saya tidak akan menghalang-halangi, terserah kau ambil. Kemudian faqala, maka malaikat yang menjelma orang buta ini mengatakan, amsik malak onda. Saya tidak akan mengambil, tahanlah hartamu, ambil hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian ini hanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Maka malaikat ini mengatakan, tahanlah kekayaan, karena sesungguhnya engkau hanya diuji oleh Allah. Allah telah redha kepadamu dan murka kepada kedua teman. Lah sudah azan. Baik, sampai di sini. Karena sudah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.